Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Hidayatur Rahmat dari kelas 1 Hukum D. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang teori asal mula negara. Untuk mempelajari asal mula terbentuknya suatu negara dapat menggunakan teori-teori yang diajukan oleh tokoh-tokoh sesuai buah pikiran masing-masing, antara lain sebagai berikut: A. Teori kontrak sosial, B. Teori ketuhanan, C. Teori kekuasaan, dan D. Teori hukum alam. A. Teori kontrak sosial. Menurut Grotius, negara merupakan ikatan manusia yang insaf akan arti dan panggilan kodrat. Negara berasal dari suatu perjanjian yang disebut pactum, dengan tujuan untuk mengadakan ketertiban dan menghilangkan kemelaratan. 2. Menurut Thomas Hobbes, perjanjian masyarakat hanya ada satu, yaitu pactum subjectionis. Dalam perjanjian ini terjadi penyerahan natural rights, hak kodrat, kepada suatu badan yang dibentuk, yaitu bodi politik, yang akan membimbing manusia untuk mencapai kebahagiaan umum yang disebut dengan negara. 3. Menurut John Locke, untuk menghindari anarki, maka manusia mengadakan perjanjian membentuk negara dengan tujuan menjamin suasana hukum individu secara alam. Perjanjian masyarakat ada dua, yaitu pactum unionis, perjanjian antara individu yang melahirkan negara, dan yang kedua pactum subjectionis, yaitu perjanjian antara individu dengan penguasa yang diangkat dalam pactum unionis, yang isinya menyerahkan hak-hak alamiah. Menurut Jean-Jacques Rousseau menyatakan, menurut kodratnya manusia sejak lahir sama dan merdeka, tetapi agar kepentingannya terjamin maka tiap-tiap orang dengan sukarela menyerahkan hak dan kekuasaannya itu kepada organisasi yang yaitu disebut negara, yang dibentuk bersama-sama dengan orang lain. Dan yang B, teori ketuhanan, atau bisa disebut teori teokratis. Dasar pemikiran teori ini adalah suatu kepercayaan bahwa segala sesuatu yang ada atau terjadi di alam semesta ini adalah semuanya kehendak Tuhan. Demikian pula negara terjadi karena kehendak Tuhan. Sisa-sisa perlambang teori teokratis nampak dalam kalimat yang tercantum di berbagai undang-undang dasar negara, seperti atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. C. Teori kekuasaan atau kekuatan. Teori kekuasaan menyatakan bahwa negara terbentuk berdasarkan kekuasaan, sedangkan kekuasaan berasal dari mereka-mereka yang paling kuat dan berkuasa, sehingga dengan demikian negara terjadi karena adanya orang yang memiliki kekuatan atau kekuasaan menaklukkan yang lemah. D. Teori alamiah. Menurut Plato, asal mula terjadinya negara sangat sederhana, antara lain: 1. Adanya keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam menyebabkan mereka harus bekerja sama. 2. Mengingat manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya harus bekerja sama dengan orang lain, maka mengharuskanlah manusia dalam menghasilkan sesuatu harus lebih untuk dipertukarkan. 3. Karena seringnya mereka saling tukar-menukar hasil dan sekaligus bergabung, maka terbentuklah desa. 4. Antara desa yang satu dengan desa yang lain terjadi pula hubungan kerjasama, maka terbentuklah suatu masyarakat negara. Dan menurut Aristoteles, keberadaan manusia menurut kodratnya adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu manusia harus bersosial
dan hidup secara ketergantungan dan kerjasama membentuk suatu organisasi yang disebut negara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.